Selamat datang di channel PD Pavi DKI Jakarta. Di video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara teman-teman anggota mengunggah bukti pembayaran atau bukti pembayaran atas semua administrasi yang teman-teman anggota Pavi lakukan ke Pavi dimanapun. Jadi supaya bukti pembayaran ini bisa teman-teman simpan dengan baik dan tidak hilang jika suatu saat nanti teman-teman membutuhkan untuk keperluan apapun itu, atau misalkan pada saat ditanya oleh para pengurus Pavi. Baik, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tentu dengan kita mengakses dulu websitenya Pavi ya. Terserah di sini Pavinya Pavi mana aja di mana teman-teman sudah terregistrasi. Jangan lupa di cabang ya, di cabang. Misalkan Pavi cabang Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Timur, Utara, dan ataupun Barat, atau apapun yang di luar DKI. Nah, kemudian kita masuk atau login ya. Silahkan teman-teman yang tahu username dan password. Dan nanti halaman utama akan seperti ini, kecuali di bagian sini tuh kan teman-teman yang anggota ya, yang bukan pengurus itu tampilnya akan seperti ini saja. Baik, di sini ada 4 menu utama ya, ada perizinan, kebendaharaan, informasi penting, dan juga pusat bantuan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengunggah bukti pembiayaan atau bukti apapun itu, bukti pembayaran gitu ya, silahkan teman-teman pilih yang menu kebendaharaan. Nah, di sini ada 3 submenu lagi, ada iuran anggota, upload bukti pembayaran, dan akses laporan keuangan. Nah, yang teman-teman nanti akan gunakan adalah yang upload bukti pembayaran. Nah, ini kita klik, akan muncul 3 menu di atas. Yang pertama ini ada form kirim bukti pembayaran. Di sini tuh untuk field ya, untuk isian yang teman-teman bisa isikan sesuai dengan jumlah pembayaran yang teman-teman sudah lakukan. Berapa ratus ribu misalkan, atau berapa puluh ribu ya, silahkan. Ini nggak perlu pakai RP, nggak perlu dan sebagainya, tuliskan seperti ini, misalkan 300 ribu ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada keterangan bukti pembayaran. Nah, di sini sudah diberikan contoh nih, misalkan iuran bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019, tergantung dengan nominalnya ya, dan instruksi dari pengurusnya itu adalah iuran untuk berapa lama ya. Misalkan teman-teman mau beli batik Pavi nih, oh ya udah saya mau simpan di menu ini deh, silahkan ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada keterangan file, contoh misalkan di sini ada slip transfer, nota, kwitansi, dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan, keterangan file ini nantinya itu akan menjadi nama dari file atau berkas yang teman-teman anggota sudah nanti akan mengunggah gitu ya. Jadi pada saat kita pilih filenya nanti, itu akan namanya itu akan mengikuti yang kita tuliskan di sini. Jadi prefer kalau dari saya, misalkan ini adalah pembayaran iuran, teman-teman tulis saja iuran sama dengan di bagian keterangan ini. Jadi nanti judul pembayaran ini apa dengan nama filenya itu akan sama. Jadi pada saat nanti teman-teman mau nyari begitu ya, mau nyari kembali nih setelah kita upload, itu akan nggak bingung, oh nggak akan tertukar nantinya dengan file yang lain gitu ya. Jadi kalau sudah dipilih, klik yang di attachment ini, klik simpan. Nah, untuk memilih jenis file apa yang compatible dengan sistem website Pavi, itu saya sarankan adalah dalam bentuk JPG dan PDF ya. Nanti akan saya cobakan untuk mengupload bentuk format file yang JPEG itu dengan JPG dan PDF, bagaimana bedanya ya. Oke. Nah, sekarang di menu sebelahnya itu ada bukti pembayaran kiriman saya. Nah, ini tuh tadi saya coba 2 kali ya. Nanti itu kalau misalkan sudah berhasil di sini, kita bisa cek kembali di bagian sini. Ini tuh seperti history dari teman-teman setelah mengunggah bukti pembayarannya ya. Nah, kalau ini kita bisa lihat ada di samping kanannya itu ada menu lagi, ada fitur untuk memperbaiki, misalkan nih
ternyata kita salah menuliskan bulan atau tahunnya, silahkan teman-teman bisa klik yang bagian ini. Ini untuk memperbaiki atau edit ya. Nah, kalau sebelahnya ini bentuk gunting, itu untuk menghapus secara permanen atas yang sudah kita unggahkan. Oke, nah nanti di sini tuh juga teman-teman bisa urutkan ya berdasarkan urutan alfabetis ataupun yang mana yang duluan diunggah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tabel view. Kalau di sini bentuknya hanya sebatas nominal dan juga atas pembayaran apa gitu ya di sebelah kanannya. Nah, baik, coba sekarang kita akan coba mengunggah bukti pembayaran. Akan saya contohkan di sini untuk pembayaran iuran anggota. Nah, saya sudah tuliskan 300.000. Saya akan tulis di sini iuran anggota dari bulan Januari 2020 sampai Januari 2025. Nah, ini copy paste aja, Ctrl C, taruh di sini. Nah, karena nanti yang di sinilah yang akan jadi nama file yang kita unggah, gitu ya. Nah, sekarang kita choose file atau pilih file mana yang akan kita unggah. Di sini saya sudah siapkan jenis format file JPEG, dan yang PDF. Saya akan coba yang JPG dulu ya. Kita coba lihat di sini tuh ukurannya 60 KB ya. Jadi kalau bisa size dari file yang akan kita unggah itu tidak lebih dari 1 MB supaya lebih mudah ya. Ini 60 KB, ini 22 KB, jadi harusnya aman. Kalau ini kita lihat 60,3 KB juga ya. Sekarang saya akan coba klik yang JPG, klik open, tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini untuk file yang jenisnya JPG ya teman-teman, jadi sama JPG itu beda gitu ya. Nah, kalau misalkan pada saat teman-teman memilih file kemudian setelah itu muncul, ini artinya berhasil terupload ke sistem seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ketika klik file terus kemudian nggak muncul, itu nanti ada beberapa hal, nanti di akhir video akan saya jelaskan apa penyebabnya. Nah, kalau sudah seperti ini nantinya akan kosong, biarkan saja ya. Kemudian klik simpan sampai nanti muncul warna hijau seperti ini, berarti tandanya sudah berhasil. Untuk membuktikan dan mengkonfirmasi, kita cek di bagian bukti pembayaran. Nah, apakah sudah ada? Ada. Dan kalau filenya JPG itu akan muncul seperti ini, terlihat ya. Itu. Nah, kita balik lagi ke bagian form. Di sini saya akan coba upload yang jenis format file yang lain ya. Ini kita samakan aja dulu, apa-apa. Nah, seperti ini kita pilih lagi file yang PDF. Coba ya. Klik open, kita tunggu sebentar. Nah, muncul lagi. Hanya kalau PDF memang tidak akan muncul gambarnya seperti apa ya. Kalau teman-teman mau memastikan, bisa teman-teman klik di bagian ini sampai berwarna biru, terus klik aja, nanti dia akan otomatis muncul seperti ini gitu ya. Jadi nanti dicek lagi nih, oh udah bener belum nominalnya gitu ya. Dan sebetulnya prefer di sini itu kalau misalkan teman-teman mau membayar di bagian catatan atau di bagian deskripsi dari mobile banking, ataupun kalau mau tulis tangan silahkan, itu diberikan keterangan tulisan misalkan untuk iuran anggota atau untuk pembayaran rekomendasi, atau kalau misalkan dibayarkan pada saat berbarengan nih, misalkan iuran sekaligus rekomendasi misalkan, silahkan. Namun saya menyarankan untuk dikasih keterangan seperti ini udah bagus ya. Jadi meskipun sebetulnya ini belum cukup jelas untuk apa bayarnya. Jadi kalau bisa sih dijelaskan lebih detail lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dicek, sudah oke, kembali kita close aja. Kalau sudah yakin, cek lagi ke atas, baru kita klik simpan. Gitu. Nah, sudah muncul hijau, kita klik di bukti pembayaran, kita lihat apakah sudah muncul. Nah, ini muncul ya, cuman karena ini bentuk filenya adalah PDF bukan JPG, maka tidak akan muncul seperti halnya yang format file JPG. Apakah bermasalah? Tentu tidak ya, jadi sudah cukup, seperti ini juga sudah cukup. Yang penting pada saat kita mengunggah file PDF dan kita tadi klik yang tulisan filenya, kita klik kemudian muncul, nah itu sudah cukup
dipastikan bahwa file sudah berhasil kesimpan di sistem. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengupload yang bentuknya JPEG ya teman-teman. Ini juga kita samakan saja dulu, kemudian kita pilih filenya. Nah, saya akan coba yang JPEG, apakah akan terunggah? Kita lihat ya. Nah, lihat perbedaannya ya. Jadi kalau teman-teman sampai susah sekali gitu kok nggak muncul-muncul, perhatikan jenis format file extensionnya itu apa. Sudah saya jelaskan yang bisa dan kompatibel di sistem website Pavi itu PDF dan JPG. Kalau PNG saya belum coba ya, tapi kalau teman-teman mau coba silahkan ya. Nah, lihat ya, jadi yang format JPG ini nggak muncul sama sekali di sini. Jadi sudah terbukti kalau jenis format filenya itu sangat menentukan sekali keberhasilan dari teman-teman mengunggah bukti bayar ataupun berkas-berkas lain yang teman-teman unggah di websitenya Pavi, baik itu persyaratan rekomendasi SIP, persyaratan rekomendasi STF-TTK untuk perpanjang STF-TTK, untuk mutasi dan lain sebagainya. Jadi yang prefer, yang compatible adalah JPG ya, ingat .jpg dan PDF itu yang paling kompatibel dengan sistemnya website Pavi. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, karena semua bukti-bukti bayar yang sudah teman-teman lakukan ke Pavi sudah tersimpan dengan baik, dan nanti kalau misalkan mau dilihat kembali teman-teman bisa akses kembali. Kemudian bagaimana sih kalau misalkan terjadi kesalahan penulisan, misalkan kita udah tulis kayak gini nih iuran anggota tapi kita salah tahun. Nah, di bagian sini tuh ada fitur edit dan hapus, kita klik saja yang edit. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita ubah saja di sini misalkan tahun 2021 sampai 2026. Ya, seperti ini. Jangan lupa setelah melakukan perubahan, silahkan untuk klik tombol update di bagian bawah ini ya. Klik update. Nah, kita cek lagi nih, apakah dia sudah berubah. Kita klik sembarang aja di sini. Kembali lagi ke sini. Nah, di sini sudah terlihat ada perubahan ya. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana untuk menghapus? Kita coba akan hapus yang ini. Klik yang icon gunting ini. Nanti akan ada pop-up notification ini untuk mengkonfirmasi apakah betul akan dihapus. Kalau sudah ya saja. Nah, maka dia akan terhapus. Ini cara menghapusnya ya. Nah, itu dia teman-teman bagaimana proses mengunggah bukti-bukti transfer atau bukti-bukti pembiayaan yang teman-teman lakukan selama di Pavi. Ini untuk mengakomodir dan menginventarisir semua berkas yang teman-teman nanti mungkin yang dibutuhkan ya. Jadi teman-teman tidak kesulitan mencari. Kalau di handphone mungkin akan hilang, terhapus, atau ganti handphone atau hilang handphone dan lain sebagainya. Tapi kalau di sistem, insya Allah kita bisa menyimpannya dengan lebih baik. Baik, mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung channelnya PD Pavi DKI Jakarta. Silakan klik like, comment, share, dan mungkin bagikan teman-teman ya, share dibagikan ke teman-teman yang belum tahu supaya lebih tahu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share video ini supaya lebih bermanfaat. PD Pavi DKI Jakarta, sampai jumpa.